Pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga berpeluang dicabut. Menpora Imam Nahrawi akan membuat keputusan ini dalam 1 atau 2 hari mendatang. Pernyataan ini Menpora ungkapkan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Tim Ad Hoc Reformasi PSSI Agung Gumelar Rabu 24 Februari kemarin. Masyarakat tentu menyambut gembira jika akhirnya pemerintah mencabut pembekuan PSSI demi kembali menghidupkan denyut persepakbolaan nasional. Kini tinggal kesiapan PSSI untuk menerima prasyarat yang diajukan pemerintah. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat olahraga Fritz Simanjuntak dan anggota tim ad hoc reformasi PSSI Haryo Yuniarto yang sedang dalam perjalanan menuju studio dan juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Kemenpora Gatot Dewa Broto. Apa kabar Pak Fritz? Ya Pak, sebelum kita berbincang kita ke Pak Gatot dulu ya. Silakan. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mas Gatot. Selamat malam Mas Dodi. Ya Pak, saya di sini bersama Pak Fritz Simanjuntak, pengamat olahraga. Malam, Pak Fritz. Selamat malam. Pak, ini pertanyaan pertama saya, Pak, gimana nih Pak PSSI-nya? Jadi nggak pembekuannya dicabut? Iya, yang perlu kami luruskan adalah perintah Pak Presiden kemarin. Pak Presiden memerintahkan kepada Pak Menpora untuk melakukan pengkajian dalam waktu secepatnya, bahkan kurang dari 24 jam, untuk ke arah rencana pencabutan pembekuan PSSI. Jadi bukan kok kemudian hasil pertemuan kemudian otomatis seperti yang disampaikan oleh salah satu yang hadir, itu mengatakan bahwa udah langsung dicabut, enggak. Jadi dikaji dulu. Itu kita harus melihat tujuan yang baik, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dan kami juga bergerak cepat, kami tidak ingin menghalangi PSSI, bahkan dalam kurang waktu dari 24 jam, dari tepatnya sekitar jam 3 tadi, Pak Menteri sudah menuju ke istana, karena jam 4 tadi hasil kajiannya sudah langsung ditandatangani dan diserahkan langsung kepada Pak Presiden. Gitu. Oke, jadi kajiannya sudah selesai begitu Pak, dan sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi begitu Pak ya? Halo, kayak keras Mas. Ya, jadi hasil kajiannya sudah selesai dan kemudian sekarang sedang dilihat oleh Presiden Jokowi begitu Pak? Iya. Harapannya secepatnya ada keputusan dari Presiden, entah hari ini atau besok atau lusa, sehingga kami sebagai bagian dari jajaran pemerintah tinggal melaksanakan perintah Presiden. Karena dulu yang membekukan adalah Menpora, berarti nanti yang mencabut pembekuannya juga bukan Presiden tetapi Menpora lagi gitu. Kalau bocorannya begitu Pak Gatot, apakah rekomendasi dari Menpora dicabut? Ya, jelas, Mas. Ya, kalau bocorannya mungkin sebelum nanti dibicarakan dengan Presiden, apakah dari Menpora memang sudah akan mencabut atau tidak? Ada yang disembunyikan kok. Jadi kami tidak ingin kok kemudian di dalam kajiannya itu cerita tentang masalah verifikasi klub ISL dulu, kemudian bagaimana pertentangan dispute antara PSSI dan Kemenpora, enggak. Kita harus bergerak maju ke depan, bagaimana membenahi tata kelola sepak bola. Misalnya ada persyaratan tentang bagaimana Kemenpora bisa atau government bergabung dengan komite ad hoc, kemudian sama-sama bersama FIFA untuk membenahi sepak bola. Kemudian yang kedua, bagaimana kita akan ini usulan dari pemerintah ya, bagaimana transparansi itu akan dijalankan, dan yang tidak kalah pentingnya seperti yang sudah kami sebut memang tentang KLB. Nah, ini yang satu hal yang perlu saya luruskan. Tadi ada jawaban dari Pak Agung, siapa bilang 6 bulan, itu yang mengusulkan adalah Pak Menpora. Jadi bukan kok, memang di pertemuan kemarin nggak ada kata-kata 6 bulan, tapi Pak Menpora mengusulkan 6 bulan, terhitung seandainya nanti segera dicabut akan ada KLB. Ini yang perlu kami luruskan. Nah, kalau itu aja, sangat simpel kok itu. Ya Pak, ada persyaratan yang diajukan oleh Kemenpora supaya kalau mau PSSI-nya tidak beku lagi begitu. Apakah kemudian tidak ada perubahan dari syarat-syarat yang sudah dikemukakan kemarin atau ada perubahan Pak? Saya kira itu sangat normatif sekali ya, dan itu sifatnya inline Mas. Inline itu bukan berarti itu persyaratan dipenuhi dulu kemudian baru dicabut, tidak. Di inline. Kalau misalnya KLB kan nggak mungkin baru setelah KLB lalu dicabut, nggak kan. Kami ada beberapa hal yang bisa dilakukan sesegera mungkin gitu. Tapi sekali lagi kapan akan dicabut tergantung perintah Presiden gitu. Oke, Pak Gatot, saya ke Pak Fritz dulu. Pak Fritz, ini bagaimana Anda mengomentari bahwa ternyata sekarang kajiannya sudah selesai dan kemudian sudah ada di tangan Presiden, sedang dikaji lagi oleh Presiden, Pak?
sebetulnya saya cukup terkejut ya Presiden meminta kajian lagi untuk mencabut ini gitu ya. Kenapa? Ya sebetulnya kan kenapa dulu dibekukan sudah ada. Kalau cuman permintaannya transparansi dan sebagainya KLB, kenapa harus sampai dibekukan gitu dari awal juga. Ketika hari pertama dibekukan, saya sudah bilang dengan Mas Gatot juga bahwa ini tidak bisa dilakukan. Ini buat saya kayak kasus kali jodoh gitu. Ya, jadi ada lahan jalur hijau yang tidak boleh dipasang rumah atau apa, dibangun rumah, dilakukan, dan terus kemudian pemerintah mengusir. Ini FIFA juga udah bilang pemerintah nggak boleh ikut campur kok dalam soal begini. Main dibekukan, akhirnya tetap pemerintah ngotot sampai buang waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, April ya. Ini buat saya sangat menyedihkan. Tapi ya udahlah, terima kasih bahwa Presiden akhirnya ingin mengambil keputusan cabut. Ini kan berarti overrule terhadap Menpora. Ya, ini overrule terhadap Tapi Menpora. masih kajian Pak katanya. Belum tentu kata Pak Gatot tadi dicabut juga. Tadi udah dibilang akan dicabut. Kajiannya adalah masukan pemerintah. Masukannya itu ya juga buat saya normatif. KLB kalau umpamanya anggotanya nggak mau diapain? Voter dan sebagainya tidak meminta. Jadi KLB sebetulnya tujuannya apa? Seperti saya pernah tulis tentang reformasi sepak bola yang dilakukan Australia, itu benar-benar dilakukan oleh tim independen dan itu didukung, ada undang-undangnya, independent panel, sport panel di sana yang ditunjuk orang yang berkualitas. Saya nggak tahu, mau minta transparansi, itu juga setuju, sangat setuju. Soal gaji itu tidak boleh terlambat. Ya itu kan industrial relations diselesaikan oleh Depnaker. Kita juga setuju. Menurut saya sih PSSI harus setuju permintaan itu. Di mana juga nggak boleh ada kok. Jadi kalau menurut Anda syarat-syarat yang diajukan oleh Kemenpora agak sedikit sulit untuk dipenuhi? Saya nggak bilang sulit. Nggak usah harus dibekukan juga syarat itu dari dulu. Dari awal seharusnya tidak dibekukan. Ini buang waktu dan bekerja. Ini permintaan Jokowi yang kemudian dibuang begitu saja. Kalau hasilnya ini, tim transisi mana hasilnya? Minta transparansi ke institusi lain, tetapi institusi Menpora juga tidak melakukan transparansi. Tim transisi mana? Bikin kejuaraan saja kemudian sempat berhutang terhadap pemenangnya. Medan pula lagi yang menang, hampir dibawa ke pengadilan. Ya, jadi maksud saya adalah kita terima kasih. Ya, tapi kalau menurut saya adalah komite ad hoc dari PSSI itu, dari yang sekarang FIFA itu, pemerintah dukung penuh. Ya, itu harus didukung penuh dan taruh orangnya dan mari kita kerjasama. Ini ada Asian Games loh, ada Asian Games yang kita hadapi. Piala AFF juga ada nanti di akhir tahun. Fokus di Asian Games lah, harus bikin timnya, harus bikin kompetisinya, harus dibangun lagi. It takes time. Ya, jadi pemerintah dan PSSI itu harus duduk sama-sama untuk mengakselerasi. Nggak usah prasyarat-prasyarat program kedepannya apa. Tapi kalau kajiannya itu menyatakan saya ingin kompetisi bulan depan jalan, saya ingin tim nasional bulan depan ada, pemerintah ingin misalnya pelatihnya itu selevel Mourinho. Nah kalau kajiannya begitu saya setuju. Gitu. Pak Gatot. Ya, tapi kalau kajiannya KLB atau apa, ya rasanya nggak usah dibekukan dari bulan April tahun lalu bisa diminta. Pak Gatot. Halo. Ya, Pak Gatot, ini kalau tadi komentarnya dari Pak Fritz menyebutkan boleh saya komentari Mas ya? Oh ya, silakan. Jadi nggak perlu terkejut, itu perintah Presiden kok. Yang itu pada saat Pak Agung lah saya sebut, kemudian langsung seakan-akan bahwa Presiden memerintahkan untuk dicabut. Nggak ada cerita seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan mengenai masalah KLB itu biarkan nanti yang memilih juga voter. Kami tidak mau men-setting. Kemudian yang ketiga, tentang mengenai masalah, tadi disebutkan masalah FIFA. Memang kami sadar pasal 13, 14, 17 itu tidak boleh ada campur tangan. Tetapi hubungan kami dengan FIFA saat ini pun juga baik. Selama ini kami merasa dilecehkan dan sebagainya. Tapi oke lah, kami tidak ingin berputar masa lalu. Tapi poinnya masih, mari kita lihat ke depan. Mari kita melihat sisi positif dari apa yang diperintahkan oleh Presiden. Jadi intinya kalau dari Menpora sendiri tetap firm. Ya, Pak Gatot.
Iya Pak Gatot, jadi artinya posisi dari Menpora sendiri, Kemenpora begitu ya, dengan syarat-syarat yang akan diberlakukan oleh PSSI tetap firm. Iya, tampaknya hubungan kita terputus dengan Pak Gatot dari Kemenpora. Saya akan lanjutkan dulu Pak Frits. Ini artinya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak benar sudah dicabut, begitu artinya masih ada dikaji. Jadi ditegaskan lagi bahwa Presiden tidak minta dicabut, tapi minta dikaji rencana pencabutan pembekuan PSSI-nya. Enggak, tadi dibilang kan bahwa Presiden akan mencabut. Tadi di awal interview dengan Mas Gatot itu dibilang bahwa Presiden tetapi untuk mencabut itu minta pengkajian. Cuma memang belum diputuskan, Pak? Memang belum diputuskan karena Pak Presiden itu kan sangat elegan meminta dulu kementeriannya, ayo kasih. Tapi kalau kajiannya seperti itu buat saya, it's kajian yang nggak kualitas gitu. Oke. Ya, kalau kajiannya hanya minta pointers. Tapi kalau kajiannya misalnya yang menyangkut di mana pemerintah bisa memberikan kontribusi besar, kompetisi, kajiannya itu tentang persiapan tim nasional, di mana pemerintah juga bisa memberikan kontribusi besar. Nah kalau itu waduh luar biasa itu. Jadi Anda sebetulnya agak sedikit miris dengan kajian sudah ada di tangan Pak Jokowi, tapi Anda ragukan kualitasnya begitu? Ya, bukan saya nggak meragukan gitu, tapi bahwa kalau kajiannya KLB, kajiannya transparan, itu wartawan juga bisa bikin kajian begitu. Oke. Dan udah lama kita minta dari zaman Nurdin Halid, saya sebagai pengamat juga meminta transparan, itu sudah dari kapan tahu gitu. Itu maksud saya gitu. Kualitas sebuah kajian itu juga harus tapi kajian kan tadi dibilang kita ke depan. Oke, ke depannya apa? Kalau soal gaji, soal apa, jangan itu dikasih ke presiden hal-hal yang sifatnya operasional gitu. Tetapi yang strategis lah ke depannya apa? Gitu. Kajiannya itu yang ke strategis yang dilakukan oleh PSSI dan di mana kontribusi pemerintah. Saya ambil contoh, kajian ini dilakukan oleh Independent Panel Australia, itu ada 53 rekomendasi. Oke. 53 kajiannya terhadap sepak bola Australia. Dan dikasih kepada ASA di sana, asosiasi, dan dikasih ke pemerintah, bawa bareng-bareng ke FIFA kajiannya itu. Dan dengan kajiannya itu FIFA setuju, oke, good. Australia sekarang lolos terus ke Piala Dunia. Iya. Sepak bolanya maju Pak ya? Iya. Dari rugi 2,6 juta dolar, sekarang juga jadi untung. Nah itu maksud saya kajian itu. Ada 53 rekomendasi dari tim independen itu. Jadi menurut saya sih, ya kalau kajian ya seperti itu gitu loh. Yang lebih strategis. Lebih holistik seperti itu dan tidak terlalu mencampuri soal-soal operasional, tapi lebih ke strategi itu. Iyalah, kalau soal gaji dikasih tahu ke presiden, aduh, kasihan bener presiden harus mengurusi hal-hal seperti itu. Harus komentari hal yang begitu, kasihan bener presiden harus komentari soal KLB gitu loh. Pak Frits, tahan dulu sebentar, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.